Sepasang pengantin di daerah Singosari, Malang membuat seisi ruangan di kantor urusan agama terkejut dengan gaun yang dipakainya. Jika biasanya calon pengantin yang hendak akad nikah menggunakan setelan busana pengantin khas daerahnya, tapi tidak bagi pasangan ini. Sejoli ini justru mengenakan setelan gaya tokoh-tokoh komik asal Jepang era 90-an, yakni bak sepasang Nami dan Sanji seperti dalam tokoh komik One Piece. Mempelai lelaki tampil dengan gaya Sanji dengan gaya rambut pirang dan alis melingkar. Sementara mempelai wanita tak kalah dengan gaya rambut Nami yang mencolok dengan warna orange. Saking cintane beliau itu sampai saat mengadukan saya. Ibunya mana? Ibu ini. Padahal ibu gak pakai setuju saja, tapi yang lain pakai setuju. Sejoli ini diduga menggemari komik ciptaan kreator asal Jepang yakni Eiichiro Oda. Selain para hadirin yang ikut terkejut dengan pemandangan unik gaya pernikahan ini, warganet dan sejumlah selebriti pun tak ketinggalan turut mengomentari gaya pernikahan unik ini. Ya, aku lihat sih sebenarnya unik ya, karena kan yang kita tahu kalau pernikahan itu pasti ada, menurut ada istiadat ya, misalnya di daerah mana dia pasti bakal kebaya, memakai kebaya dengan perhiasan-perhiasan yang tinggi gitu kan, akad nikahnya dengan apa persyaratannya. Tapi sebenarnya sih kalau aku lihat di sini masih sah-sah aja. Yang penting syarat untuk nikahnya apa nih? Misalnya ada saksi, ada mas kawin, mahar gitu kan. Jadi kan tergantung sama kitanya pengen gimana gitu. Jadi sebenarnya sih selama itu syarat-syarat pernikahan itu terlengkap, saksi kayak untuk dalam keagamaan itu terlengkap, sebenarnya sih sah-sah aja mbak. Sebenarnya sih kalau memang tidak mengganggu dari adat istiadat aku, sebenarnya aku punya impian sendiri. Seperti akad nikah itu di pinggir pantai gitu kan, misalnya kan dihadiri semua orang di pinggir pantai, benar-benar kita mendengar desiran ombak. Sebenarnya itu this is my dream ya. Kalau menurut aku, kalau kostum pun kalau misalnya dibolehin dan tidak mengganggu dari tradisi aku pengennya kayak Cinderella, ada pangeran, prince and princess gitu. Jadi ya apa ya, dapat kesan romantisnya. Kita nggak boleh ngejudge itu aneh dulu, karena mungkin memang dia first impressionnya ketika lagi sama-sama cosplay gitu kan. Dan ya biasanya kan kalau nikah kalau nggak formal sekalian atau adat sekalian. Nah kalau misalkan ini terjadi dan udah mulai normal, gue takutnya besok ada nikah pakai kostum pocong gitu kan, genderuwo, sama-sama manusia silver. Jadi semua yang banyak tuh di jalan tuh di Bandung gitu pada kayak gitu takutnya. Tapi ya gue nggak mau ngejudge itu aneh lah, mungkin itu emang dia suka dan orang tuanya setuju sama cosplay seperti itu. Tapi yang nah itu tadi kalau cosplaynya itu memang ya masih ketutup gitu kan, dan kayak anime gitu. Cuma itu dia yang gue takut, kayak ada cosplay dokter seksi gitu kan, cosplay ya susteran gitu, itu tuh jangan. Ya, menikah barangkali bagi sebagian pasangan harus tampak beda dan sensasional. Sementara seorang pengantin pria justru gugup ketika menghadapi momen akad nikah. Saking gugupnya, ia bahkan menulis contekan di tangan lafaz akad. Sontak, contekan jawaban akad ini pun viral. Ini parah nih. Meski relatif bisa dihafal dan diucapkan, namun suasana sakral akad memang seringkali membuat gugup hingga sang pengantin pria gagal menjawab akad. Postingan ini pun serentak mendapat komentar dari warganet tak terkecuali selebriti. Ada banyak ketawa ya Allah. Tapi yang by the way itu sah gak sih nikahnya? Kayaknya masih sering nikah ya, dia langsung hafal yang terlatih deh. Aduh, lucu banget sih, ada aja ya kelakuan orang Indonesia, luar biasa. Ijab kabul yang dilakukan ada contekan di tangan gitu seperti ujian sekolahan, itu menurut saya memang kurang baik ya. Tapi kadang-kadang kecerdasan manusia, tingkat menghafal manusia itu berbeda-beda. Jadi kan mungkin kita berpikiran baik aja bahwasannya orang tersebut kurang dalam menghafal. Jadi ya
mungkin solusinya yaitu diberi contekan daripada nanti salah berulang kali. Tapi yang terbaik adalah memang menghafal. Jadi memang kita memaklumi saja, yang penting pada saat dilakukan hikmat dan diterima oleh saksi-saksi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat pasangan menikah berusaha tampil nyentrik dan sensasional, pasangan kekasih yang baru saja resmi lamaran, Thorik Halilintar dan Aldiah Mas Said, diam-diam tengah mempersiapkan diri, mulai konsep, dekorasi hingga tempat pernikahan. Bocoran pertemuan Thorik dan Alia dengan para vendor bahkan sudah beredar di jagat maya. Meeting hari ini sama Mas Dani dan Mbak Dina. Gimana, tanggal udah aman semua kita ya? Setelah berminggu-minggu kita Akhirnya venue udah aman. 2 jam beres semua. Venue aman, tanggal aman, sekarang tinggal vendor-vendornya aja. Jadi surprise lah. Surprise. Ya udah, jangan dibocorin dulu guys. Pokoknya semuanya udah final. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ruangan-ruangan yang akan dipakai. Jadi pertama, jadi Paris 1 bisa untuk makeup room, Paris 2 misalnya buat male changing room. Singapura ini kontrak yang draft nih. Jadi ini biasanya untuk editing room atau crew room boleh di Singapura. Kamu di rumah buka TikTok. Aku udah sering ngirim, mau nggak dibuka-buka? Nah, yang itu sekarang kamu save. Pilih 5 yang paling kamu suka. Nah, itu. Udah sering kok. Ini memungkinkan karena waktunya ngebut. Boleh dibuka? Boleh. Untuk VIP kali ya. Kalau untuk VIP tuh jujur ini kurang karena mereka akan bingung dulu gitu. Kayak apa nih? Kalau aku pengen begitu undangan nyampe udah ada tulisannya di depan kayak gini atau kayak gini gitu ya. Kalau untuk VIP itu kita lebih prefer. Iya. Tapi kita bikin beberapa yang buat yang ini. Kayak gini. Meski sama-sama belum membocorkan kapan dan di mana sejoli ini akan menikah, namun jika persiapan sudah dilakukan, diperkirakan pernikahan keduanya tak akan lama lagi dihelat. Lantas akankah bulan Juni mendatang? Coba Sumpiang. Kebayang. Jadi kalau ini nanti tante kita ukur lagi. Oke Tante. Makasih Tante. Makasih banyak. Bagus, suka. Kira-kira gitu kalau. Iya, aku suka sih. Jadi nanti paling aku Kalau foto aku yang penting dianya kelihatan cantik banget aja biar semua orang pangling di Indonesia. Spekulasi ihwal tanggal dan tempat memang menjadi rahasia. Apalagi Thorik dan keluarga besarnya Gen Halilintar merupakan konten kreator paling terkenal. Jadi kemungkinan acara itu akan dikemas sedemikian rupa secara eksklusif, bahkan bisa jadi banjir endorsement. Layaknya pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah di masa lalu. Lantas akankah pernikahan Thorik dan Alia juga akan dibuat bak lakon drama serial? Warna Alia tuh harus beda sama warna keluarga. Siap Ibu. Ya biar bahannya. Gitu. Terus tadi gitu usulan Ibu ya. Warnanya setuju kan? Iya. Setuju banget Ibu. Kita keluarga. Iya. Hah? Setuju banget. Betul kan? Iya. Iya benar. Nuansa jadi biar berbeza. Kita semua udah lagi heboh juga di sini di belakang. Kita semua lagi booking Ina ini itu. Jadi sama-sama heboh gitu. Nah cuman kan yang pasti kita siapin dari jauh hari ini kan pakaian ya memang ya. Terima kasih ya Ibu ya. Akad nikah resepsi kita belum tahu ya. Belum. Oke, belum Nah, baru terus di. Ibu mau apa? Rencana. Siap Ibu. Oke sayangku semuanya Oke. semangat ya. Iya. Terus semuanya bismillah. Jaga hati, jaga emosi. Jangan ada yang emosi pokoknya jauh-jauh. Makanya zikir terus ya. Iya. Oke Bu. Terima kasih, Bu. Love you. Love you too, Bu. Waalaikumsalam.